Pada Oktober 2008, polisi menemukan TKP yang mengerikan di lingkungan perumahan yang tenang di Riverside, California. Sersan Marinir Janek Petersek ditemukan berdarah, dipukuli, disiksa, dan dihabisi. Sedangkan pengantin barunya, Quiana Faye Jenkins Petersek, juga ditemukan sudah tidak bernyawa dalam posisi tidak senonoh tanpa busana dengan tanda siksaan. Siapa yang bisa melakukan tindakan keji seperti itu? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Janek Petersek lahir di Polandia dan dibesarkan di daerah Bensonhurst di Brooklyn, New York. Keluarganya berimigrasi ke Amerika Serikat ketika ia berusia 11 tahun. Setelah serangan teroris pada 11 September 2001, Janek bergabung dengan Marinir pada tahun 2003 yang sudah menjadi cita-citanya sejak kecil. Janek kemudian dikirim bertugas di Irak dari Juli 2005 hingga Februari 2006 sebagai mekanik helikopter. Ketika ia dipindahkan kembali ke Amerika pada tahun 2006, ia ditempatkan di Camp Pendleton dan bekerja sebagai mekanik utama helikopter dalam skuadron helikopter Angkatan Laut. Quiana Faye Jenkins bertemu Janek Petersek pada tahun 2005 melalui seorang teman yang juga bersekolah di San Diego State dan terjadi sebelum Janek dikirim ke Irak. Quiana dibesarkan di daerah San Bernardino dan merupakan lulusan tahun 2005 dari Universitas Negeri San Diego, di mana ia mendapatkan gelar master dalam kesehatan masyarakat. Ia bekerja sebagai konselor di Riverside County Infant Care Program dengan cita-cita belajar menjadi ahli anestesi. Pasangan muda itu kemudian menikah pada tanggal 8 Agustus 2008. Ibu Quiana mengatakan bahwa Quiana telah menetapkan tanggal tersebut agar Janek selalu mengingat hari anniversary mereka. Janek dan Quiana baru menikah selama 67 hari sebelum kehidupan baru mereka berakhir dengan begitu tragis. Pada 16 Oktober 2008, rekan kerja Quiana menghubungi polisi ketika ia tidak masuk kerja hari itu dan tidak ada yang bisa menghubunginya. Petugas Matthew Hughes yang mengetahui melalui radio polisi berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan, dan ketika ia tiba, ia menemukan pintu depan terbuka lebar. Matthew lantas segera meminta bantuan. Supervisor Janek di Camp Pendleton juga menghubungi Departemen Sheriff Riverside County sekitar pukul 9 pagi karena Janek tidak datang untuk bekerja dan tidak ada yang bisa menghubunginya di ponselnya. Ketika petugas memasuki rumah, mereka melihat sebuah dompet telah tercecer di lantai tepat di dalam pintu depan. Mereka melihat pintu lemari terbuka dan rumah berbau campuran gas dan bensin. Ketika petugas memasuki ruang tamu, mereka menemukan tubuh tak bernyawa Quiana dan Janek di lantai. Keduanya diikat dengan lakban merah. Janek telah dipukuli sebelum meninggal. Ia mengalami memar di sisi kanannya dan ada bola sepatu di punggungnya. Ini menunjukkan bahwa ia telah diinjak dengan sangat keras sehingga meninggalkan bekas. Kedua pergelangan tangan Janek dilakban. Pergelangan tangan kanannya juga diikat ke pergelangan kakinya, yang keduanya diikat dengan pita merah yang sama. Kaus kaki telah dimasukkan di dalam mulutnya dan diplester dengan selotip. Ia ditemukan dalam posisi berlutut dengan kepala menunduk menghadap bantal. Sedangkan Quiana ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan pergelangan tangannya dilakban di belakang tubuhnya dengan lakban merah yang sama. Kaus kaki telah dipasang di atas matanya dan diplester dengan selotip. Ia telah menjadi korban pelecehan seksual. Sebuah vibrator dan lilin merah ditemukan di antara kedua kakinya. Ketika vibrator itu kemudian diuji DNA-nya, itu adalah milik Quiana. Keduanya telah disiksa dan masing-masing ditembak ala eksekusi di kepala dari jarak dekat. Quiana ditembak di belakang leher bagian atas. Tembakan lain masuk ke sisi kanan dahinya. Janek memiliki 3 luka tembak di kepala. 1 di telinga kiri, 1 di pipi kanan, dan 1 di belakang kepala. Polisi dapat melihat bahwa rumah telah digeledah. Siapapun yang melakukan pembunuhan juga mencoba membakar rumah karena ada bukti
bahwa beberapa kebakaran kecil telah terjadi di sekitar rumah. Kaleng gas ditemukan di dapur. Terdapat beberapa set cetakan sepatu tertinggal di seluruh rumah karena para pelaku telah membuang alkohol ke seluruh lantai untuk mencoba menyalakan api. Setidaknya ada 3 set pola cetakan sepatu yang berbeda. Penghinaan rasial juga ditulis dengan cat semprot di sekitar rumah, dan huruf C ditulis di perut Kiana. Sejak awal, penyelidik mengetahui mereka mencari setidaknya 3 pelaku berdasarkan jejak sepatu yang ditemukan di dalam rumah, yaitu Nike Air Force One dan Nike Cortez. Tidak ditemukan selongsong peluru. Sebuah pisau ditemukan di atas meja di ruang tamu. Ada juga botol-botol alkohol terbuka yang dituangkan ke lantai. Para penyelidik mencatat bahwa cincin pernikahan dan pertunangan Kiana hilang, set perhiasan mahal yang mereka miliki, serta jam tangan Yannick yang mahal juga hilang. Di kamar tidur utama, penyelidik melihat bahwa kantong laut Yannick, tempat marinir menyimpan perlengkapan militer mereka, masih ada dalam lemari. Mereka merasa bahwa hanya orang yang sudah memiliki perlengkapan jenis ini yang tidak akan repot untuk mencurinya. Penyelidik juga menemukan bukti lain dari mesin ATM yang terletak kurang dari setengah mil dari gerbang belakang Camp Pendleton di Fallbrook. Pada pukul 3:20 dini hari, tanggal 16 Oktober, seseorang telah menggunakan kode PIN Kiana untuk menarik beberapa ratus dolar dari rekening bersama dengan Yannick. Dalam video tersebut, penyelidik hanya bisa melihat seseorang mengenakan bandana biru di wajah dan sarung tangan dengan tulisan mekanik tertulis di atasnya. Mesin ATM ini berada pada rute tercepat yang diambil seseorang dari rumah Yannick ke Camp Pendleton. Penyelidik kemudian berfokus menyelidiki marinir yang bekerja dengan Yannick. 2 teman Yannick memberitahu penyelidik bahwa Yannick adalah pria yang banyak bicara dan suka membual tentang istrinya dan kehidupan yang mereka bangun bersama. Ia menceritakan terang-terangan tentang bonus yang baru diterimanya sebesar 30.000 dolar dan ia menyimpan banyak uang tunai di rumahnya bersama dengan semua hadiah pernikahan mereka. Penyelidik menemukan bahwa Yannick adalah orang yang banyak bicara, tetapi juga seorang sersan yang tegas dalam hal pekerjaan. Ia mengharuskan semua pekerjaan dilakukan dengan benar dan merasa bahwa jika mereka tidak melakukannya dengan benar, nyawa bisa dipertaruhkan. Dikatakan bahwa Yannick telah menyinggung beberapa marinir baru dengan cara yang salah ketika ia menyerang mereka karena tidak melakukan pekerjaan mereka dengan benar. 1 nama lalu muncul selama penyelidikan, dan itu adalah Kopral Tyrone Miller. Dia berada di bawah pengawasan Yannick dan mereka sering bertengkar. Kopral Miller dibawa untuk diinterogasi pada tanggal 28 Oktober 2008. Ia menyangkal adanya permusuhan antara dirinya dengan Sersan Yannick, mengklaim bahwa Yannick adalah mentornya selama 9 bulan terakhir. Miller juga mengatakan bahwa ia bersama istri dan 2 anaknya di rumah mereka di pangkalan sewaktu pembunuhan terjadi. Penyelidik terus mendesaknya, dan Miller mulai mengubah ceritanya. Awalnya, ia mengatakan belum pernah ke rumah Yannick dan Kiana. Kemudian berubah menjadi ia berada di sana berbulan-bulan yang lalu bersama istrinya. Akhirnya berubah lagi menjadi ia keluar dengan teman-temannya dan mereka berkendara di dekat rumah Yannick sekitar 2 minggu yang lalu, yaitu sekitar waktu pembunuhan terjadi. Penyelidik bertanya kepada Miller apa yang dia suka kenakan saat berkumpul dengan teman-temannya. Ia berkata, "Ya, Anda tahu, hoodies, kemeja longgar, dan bandana biru." Ketika ditanya tentang jenis sepatu apa yang ia suka pakai, ia mengatakan, mungkin Jordan dan Chucks Air Force Ones. Ini adalah merek yang sama yang meninggalkan pola tapak di TKP. Penyelidik kemudian melepaskan Miller, tetapi sudah cukup untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk rumahnya. Ketika penyelidik datang, tidak ada yang membukakan pintu meskipun mereka ada di dalam. Polisi menggedor pintu dan memasuki rumah. Miller mundur menyusuri lorong menuju kamar tidur. Ia meraih putrinya yang masih balita dan mengangkatnya sebagai tameng. Akhirnya ia menurunkannya. Setelah Miller dan istrinya diamankan, para penyelidik memulai pencarian mereka. Tidak perlu banyak usaha
untuk menemukan bukti yang menghubungkan Miller dengan pembunuhan Janek dan Kiana. Bandana biru ditemukan di ruang cuci. Secari kertas dengan alamat Janek ditemukan di bawah bantal sofa di ruang keluarga. 2 kartu debit dengan nama Kiana ditemukan di meja di kamar tidur utama. Juga ditemukan gelang emas dengan tata hitam bertuliskan nama Kiana dan Janek, bersama dengan cincin kawin pria dan kalung emas dengan liontin terpasang di kamar tidur utama. Seragam biru Janek ditemukan tergantung di lemari Miller. 4 selosong peluru ditemukan di dalam kantong plastik. Mereka juga menemukan banyak senapan beraneka jenis. Salah satunya ternyata adalah senjata pembunuh, pistol Beretta 92 FS 9 mm. Dalam ransel hitam, penyelidik menemukan bandana biru dan sarung tangan merek mekanik, dan sepasang sepatu kets yang cocok dengan salah satu jejak kaki yang tertinggal di TKP. Penyelidik juga menemukan banyak barang lain, seperti kartu identitas dan perhiasan yang mengidentifikasi kemungkinan lebih banyak perampokan. Miller kemudian ditahan. Setelah sekitar 1 jam dihadapkan dengan semua bukti yang dikumpulkan polisi, ia menyerah dan memberitahu penyelidik perannya dalam pembunuhan. Miller mengatakan bahwa itu seharusnya hanya perampokan yang ia dan 2 marinir lainnya, Emrys John dan Kevin Cox, telah merencanakannya. Miller mengklaim bahwa ia hanya mengambil kartu ATM dan perhiasan, dan bahwa dia sempat menghajar Janek. Ia mengaku melukis penghinaan rasial agar terlihat seperti kejahatan bermotif rasial. Miller membantah menembak Janek dan Kiana dan menyalahkan Emrys yang telah melakukannya. Kevin Cox adalah seorang teknisi listrik di pasukan Janek dan Emrys John bekerja di bawah Kevin. Para penyelidik menemukan ada marinir keempat yang terlibat. Prajurit Kesaun Psycho Sykes, seorang juru tulis dalam skuadron artileri. Kevin dan Kesaun mengakui keterlibatan mereka, tetapi membantah menembak pengantin baru. Barak Emrys digeledah pada 30 Oktober 2008. Penyelidik menemukan bandana biru di bawah tempat tidurnya dan sarung tangan hitam di tas punggungnya. Mereka juga menemukan sepatu kets Nike Cortez yang memiliki pola tapak yang sama dengan jejak yang ditemukan di punggung Janek ketika ia diinjak. Percikan darah yang ditemukan di sepatu tersebut cocok dengan DNA Janek. Apartemen Melissa Buck digeledah pada 2 November 2008. Ia berbagi apartemen dengan Kesaun dan pacarnya. Melissa berkencan dengan Kevin Cox dan baru mengetahui bahwa Kevin sudah menikah dan mempunyai anak ketika diinterogasi atas kasus ini. Penyelidik menemukan 1 set cincin kawin 2 potong yang diidentifikasi oleh ibu Kiana sebagai milik Kiana ditemukan tergeletak di atas meja. Di kamar mandi ditemukan lebih banyak perhiasan milik Kiana. Cincin mutiara ditemukan di meja samping tempat tidur di kamar tidur Kesaun. Di lemari lorong, penyelidik menemukan kotak perhiasan dengan alat tulis di dalamnya dengan kop surat dari karya Kiana. Kevin Cox diinterogasi pada 30 Oktober 2008. Pada awalnya, Kevin menyangkal telah bersama Miller atau pria lain. Ia mengatakan saat itu bersama Juanita, tetapi tidak dapat mengingat alamatnya. Kemudian, ia mengakui bahwa Miller, Emrys, dan Kesaun pergi ke rumah Janek. Tetapi ia benar-benar kacau saat mereka sampai di sana. Awalnya ia mengaku tetap di dalam truk, sampai ia mendengar suara tembakan dan kemudian ia masuk ke dalam dan membantu membawa tas. Belakangan, ia mengakui bahwa dialah yang membunyikan bel dan meminta Janek mematikan alarm dan membukakan pintu. Ia mengklaim ia kembali ke truk, sampai akhirnya ia kembali untuk membantu membawa barang-barang yang dicuri. Pada malam tanggal 15 Oktober 2008, menurut Melissa, Miller, Kevin, Emery, dan Kesaun telah meninggalkan apartemennya antara pukul 10 dan 11 malam dan kembali mendekati pukul 4 pagi, membawa senapan dan berbau seperti bubuk mesiu. Mereka semua berencana untuk merampok kediaman Janek, tetapi ketika mereka tidak dapat menyelinap ke dalam rumah, Kevin ditugaskan membunyikan bel untuk melihat apakah Janek akan menjawabnya. Yang lainnya menunggu dengan mengenakan bandana biru dan sarung tangan.
Ketika Yanek membukakan pintu, mereka menyerbunya dan dengan cepat mengikatnya dan memasukkan kaos kaki ke mulutnya sebagai lelucon, dan akhirnya melakukan hal yang sama dengan Kiana begitu ia dibawa ke bawah. Setelah 90 menit ketika mereka tidak dapat menemukan uang yang mereka pikir akan mereka temukan, mereka mulai menyiksa pasangan itu sampai mereka mendapatkan nomor PIN ATM Kiana. Yanek diinjak-injak oleh mereka yang dibuktikan dengan bekas luka yang tertinggal di tubuhnya. Setelah memindahkan barang curian ke kendaraan yang mereka parkir di luar, mereka kembali. Saat itulah Miller dan Keson mulai melakukan pelecehan seksual terhadap Kiana di depan Yanek. Setelah melakukan hal itu terhadap Kiana dengan mainan seks di atas meja, sementara suaminya disuruh menonton, Emrys menggunakan bantal sofa sebagai bentuk peredam dan menembak kepala Yanek dan Kiana 2 kali dengan pistol 9 mm. Kemudian mereka mencoba menyalakan api kecil di sekitar rumah dengan harapan menutupi kejahatan mereka. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menyemprotkan hinaan rasial agar terlihat seperti kejahatan rasis. Mereka kemudian meninggalkan mayat Yanek dan Kiana di ruang tamu. Penyelidik menemukan bahwa 2 hari sebelum pembunuhan, Yanek memberitahu Miller bahwa tidak ada kemungkinan ia dipromosikan karena belum layak berdasarkan hasil kinerjanya. Setidaknya inilah yang diklaim Miller di pengadilan. Miller, Kevin, Emery, dan Keson masing-masing didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dengan keadaan khusus karena pembunuhan tersebut dilakukan dalam rangka perampokan dan penyerangan seksual. Semuanya mengaku tidak bersalah pada 20 November 2008. Mereka berempat diberhentikan dengan tidak hormat dari marinir. Pada tanggal 2 Februari 2009, kejaksaan berencana untuk menuntut hukuman mati terhadap keempat terdakwa. Jaksa penuntut menunjukkan kepada juri kehidupan ganda yang dialami para marinir ini. Mereka adalah tentara di siang hari dan penjahat di malam hari yang melakukan banyak invasi rumah dan perampokan di seluruh area Riverside. Pada Maret 2013, 3 terdakwa pertama diadili. Persidangan Keson Sykes akan menyusul karena ruang di gedung pengadilan terbatas. Ketiganya menghadapi hukuman mati dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, perampokan, pelecehan seksual, dan 2 tuduhan keadaan khusus, pembunuhan selama melakukan perampokan. Semua itu direncanakan sebelumnya dengan Tyrone Miller sebagai dalangnya, Emery John sebagai penembaknya, sedangkan Kevin Cox memainkan perannya dengan meminta Yanek membukakan pintu sehingga mereka semua bisa masuk. Seorang rekan marinir bersaksi bahwa tak lama setelah pembunuhan, Miller dan Emery mengakui keterlibatan mereka, dan Emery mengaku sebagai penembaknya. Kesaksian ini datang dari Wessinger, yang merupakan teman Tyrone Miller. Ia telah menemani Miller dan yang lainnya pada perampokan dan invasi rumah sebelumnya. Salah satu bukti yang lebih mengejutkan adalah sesuatu yang diposting Emery John di halaman MySpace-nya sebelum Yanek dan Kiana dieksekusi, yang berbunyi, "Chillin' wait for the killing." Setelah 4 bulan, Dewan Juri kembali dengan vonis. Semua dinyatakan bersalah, masing-masing dihukum karena pembunuhan tingkat pertama. Emery John dan Tyrone Miller dijatuhi hukuman mati. Kevin Cox dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada Agustus 2014, Keson Sykes diadili. Selama persidangan, Keson mengaku memotong pakaian Kiana tetapi tidak mengakui keterlibatan lainnya. Ia dihukum karena 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dengan keadaan khusus dan 1 dakwaan penyerangan seksual. Setelah juri mempertimbangkan kurang dari 2 jam, ia juga dijatuhi hukuman mati. Semua banding telah ditolak sejauh ini, dengan 3 terdakwa hukuman mati di California dan 1 terdakwa penjara seumur hidup. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.